Slick back. No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Afira Putri Sakina dengan NIM 2107100049 dari kelas A2 Pendidikan Matematika. Di sini saya akan menjelaskan tentang tutorial software SPSS dalam pengujian uji normalitas, uji homogenitas, uji T dan uji U. Di mana tugas ini saya buat untuk memenuhi mata kuliah Statistika Matematika yang diampu oleh Ibu Hayatun Nufus, SPDI, MPD. Untuk yang pertama, kita akan menguji normalitas data dalam SPSS. Sebelum masuk langkah-langkah, apa sih uji normalitas itu? Jadi, uji normalitas adalah uji yang dilakukan untuk menilai sebaran data, apakah data itu berdistribusi normal atau tidak. Nah, untuk langkah-langkahnya, yang pertama itu kita buka dulu software SPSS-nya. Berikut tampilan dari software SPSS tersebut. Lalu kita masuk ke variable view. Di kolom name ini kita masukkan yang pertama itu hasil, lalu yang kedua itu kelas. Untuk desimalnya ini kita buat 0. Lalu untuk label kita buat hasil belajar. Lalu di sini kita buat kelas. Di values kelas ini kita input kode yang pertama untuk data post test kelas eksperimen. Lalu yang kedua kita buat data test kelas contoh. Lalu kita add, lalu baru kita kembali ke data view. Begini hasil tampilan tadi. Untuk kolom hasil ini nanti kita input data kita, dimana saya sudah mempunyai data. Nah, di sini ada data post-test kelas eksperimen dan data post-test kelas kontrol. Lalu untuk memudahkannya, kita membuat kode untuk setiap kelas. Kode 1 untuk data post-test kelas eksperimen dan kode 2 untuk data post-test kelas kontrol. Ini dia. Lalu ini kita copy, terus kita paste di sini. Nah, berikut data yang tersebut. Nah, setelah kita masukkan data, kita akan melakukan uji normalitas. Di sini kita klik analyze, lalu descriptive statistik, lalu kita klik export. Untuk hasil belajar kita masukkan ke dependent list dan kelas kita masukkan ke factor list. Lalu kita klik plot, kita centang normality plot with test karena kita ingin menguji normalitas, dan yang lainnya tetap. Lalu kita klik continue dan oke. Nah, ini hasil uji normalitasnya. Lalu kita lihat taraf signifikannya. Di sini dikatakan, jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05, maka data berdistribusi normal. Jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05, maka data berdistribusi tidak normal. Di hasil kita tadi kita lihat signifikannya itu 0,135 dan 0,142. Ya, berarti nilai kita lebih besar dari taraf signifikannya. Nah, artinya datanya itu bersifat berdistribusi normal.
Lanjut, kita akan menguji homogenitasnya. Sebelumnya, apa sih uji homogenitas itu? Jadi, uji homogenitas adalah uji yang bertujuan untuk menunjukkan bahwa dua atau lebih kelompok sampel memiliki variasi yang sama. Langsung saja kita masuk ke langkah-langkahnya. Yang pertama, kita klik analyze, lalu di sini ada compare means, lalu kita klik one way ANOVA. Nah, untuk hasil belajar kita masuk ke dependent list dan kelas, kita masukkan ke faktor, dan kemudian klik option, lalu kita centang yang homogeneity of variance test karena kita akan mencari homogenitas, lalu klik continue dan oke. Nah, di sini sudah terdapat hasil dari uji homogenitasnya, lalu kita lihat dalam signifikannya lagi. Jika nilai signifikan lebih dari 0,05 maka data homogen, dan jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 maka data tidak homogen. Di sini hasil dari uji kita itu 0,103. Ini menunjukkan lebih besar dari 0,05, maka data kita itu homogen. Karena data kita tadi homogen, maka selanjutnya kita akan mencari uji T. Apa sih uji T itu? Jadi, uji T adalah metode statistik yang digunakan untuk menguji apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara dua kelompok. Nah, langkah-langkah untuk mencari uji T itu, yang pertama kita klik analyze, lalu kita ke compare means. Di sini ada independent sample test. Untuk hasil belajar kita masukkan ke test variabel, dan untuk kelas kita masuk ke grouping variabel. Di sini ada define group, klik, masukkan grup 1 ini dengan kode yang kita buat tadi. Grup 1 untuk kode 1 dan grup 2 untuk kode 2. Selanjutnya continuous, lalu klik OK. Nah, ini hasil dari independent sample test kita. Karena data kita tadi bersifat homogen, maka yang dilihat itu kolom yang atas. Jika tadi nilai kita tidak homogen, maka yang dilihat itu kolom yang bawah. Lalu kita lihat lagi taraf signifikannya. Di sini dikatakan jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Di sini kita lihat taraf signifikan kita 0,04, yang artinya lebih kecil dari 0,05, maka kesimpulannya H0 ditolak dan H1 diterima. Lalu yang terakhir kita ada uji Mann-Whitney atau uji U. Sebelumnya, apa itu uji Mann-Whitney? Jadi, uji Mann-Whitney adalah uji non-parametrik yang digunakan untuk mengetahui perbedaan dua median kelompok bebas apabila variabelnya tidak berdistribusi normal. Lalu, untuk langkah-langkah mencari uji Mann-Whitney-nya, pertama kita klik analyze, lalu kita ke non-parametric test. Di sini kita klik regresi dialog, lalu kita pilih yang dua independent sample test. Lalu untuk hasil belajar kita masukkan ke test variabel, dan yang kelas ini kita masukkan ke grouping variabel. Di sini seperti tadi kita masukkan kodenya, lalu kita klik continue. Di sini Mann-Whitney O centang, lalu kita klik OK. Nah, inilah hasil dari uji Mann-Whitney test. Sekian tutorial uji normalitas, uji homogenitas, uji T, dan uji U dengan menggunakan software SPSS dari saya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman dan dapat membantu pekerjaan teman-teman.
Terima kasih banyak buat yang sudah menonton, dan see you, bye-bye.